yang benar, tapi nggak benar sih. Soalnya kayak ngapain cari yang sulit kalau ada yang mudah gitu ya. Dan informasinya ya udah sama gitu. Iya Dan sih. tentunya Tahu iya. budaya Mataram? Yes, aku pernah ikut kursus di sana. Keren sih. Tahu budaya lo Kak Halil? Iya. Cari ke platform kayak TikTok, Bener banget. Instagram, Ya. X gitu kan, daripada media tradisional kayak TV. Jadi kayak TV tuh ya udahlah jadi pajangan aja di rumah gitu Ya kan. benar banget. Rai Gemilang bersama MA Mualimat NUDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Halila Nur Azima di podcast MA Mualimat NUDI Pancor. Kemarin kita udah bertemu di podcast yang membahas tentang kepengurusan OSIS baru dan ketua OSIS baru. Nah, yang sekarang ini gak kalah menarik nih temanya teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas yang tentunya dekat ya dengan kita, yaitu sebagai anak muda dan santri. Yaitu temanya peran santri sebagai bagian dari Gen Z. Tentunya dengan bintang tamu atau teman sharing kita yang juga sebagai santri dan Gen Z nih teman-teman. Oke, langsung saja kita perkenalan ya. Halo ya. Ya, halo. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gayatil Fitri Laila Amali, biasa dipanggil Aya. Saya dari kelas 11D. Oke, gimana nih kabarnya Ayah hari ini? Alhamdulillah baik sih. Baik ya sejauh ini. Kan ini kita habis ulangan ya, ujian ya, ulangan ujian ya. Gimana nih ujian yang kemarin ya? Sulit atau gimana, atau menegangkan atau gimana nih Ayah? Untuk semester genap, untuk semester ganjil ini ya, semester ganjil. bisa dibilang sih biasa aja sih. Awalnya aja sih menegangkan, cuman lama-kelamanya udah sih ke bawah arus jadinya. Udah sih gitu ya. Aku juga gitu sih awal-awalnya kayak besok ujian nih, udah balik ke sekolah lagi, udah balik ke pesantren lagi, kayak aduh pasti sulit, tapi setelah dilewatin udah ya enjoy aja ya. Ya, benar. Oke, terkait dengan ujian kita dan kita sebagai santri nih ya. Aku mau sharing nih, mau tanya-tanya sama Ayah. Gimana nih? Oh, katanya Ayah pernah sekarang Ayah asrama ya. Kita sama-sama asrama. Asrama. Kita sama-sama jadi santri di asrama, dan dulu katanya Ayah juga pernah mondok ya. Iya, udah mondok 3 tahun SMP. Ya, berarti udah berpengalaman banget lah tentang santri ya. Oke. Kita sharing dulu nih. Gimana nih perasaan Ayah sebagai santri dan bagian dari Gen Z? Oke, untuk perasaan pribadi sih saya bangga ya jadi santriwati sekaligus bagian dari Gen Z. Karena di sini kita sebagai santriwati itu kayak memadukan ajaran agama dengan kemajuan teknologi. Nah, tapi di sini tuh sambil mempertahankan identitas kita sebagai santri. Jadinya bangga sih. Ya, tapi untuk mempertahankan identitas kita sebagai santri dengan menghadapi segala tantangan di media sosial maupun teknologi sekarang itu sangat sulit ya. Bener banget sih. Ya, apa aja nih tantangan Ayah yang Ayah hadapi nih selama menjadi Gen Z di lingkungan pesantren? Apa aja nih ya? Untuk tantangan saya sendiri itu saya bisa bilang ada 3 tantangan yang paling berat sih. Yang pertama itu pastinya batasan teknologi. Nah, jadi di situ batasan teknologi itu kayak sulitnya kita mengakses internet dan penggunaan perangkat teknologi kayak HP, laptop dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua itu tekanan sosial baik dari masyarakat maupun sesama santriwati itu merupakan salah satu tantangan sih menurut saya. Kalau terkait tentang teknologi, keterbatasan teknologi ya. Aku juga kayak ngerasain sendiri sih ya. Karena tentunya pasti di lingkungan pondok maupun di pesantren itu ini wajib ya. Tidak menyarankan santriwatinya untuk menggunakan HP ya. Tapi aku emang dulu nggak pernah mondok ya. Tapi sejak aku dulu kiranya di Mualimat itu kayak kita benar-benar nggak pakai HP, nggak pakai laptop. Tapi ternyata di Mualimat, di asrama tentunya kita emang nggak dikasih menggunakan akses HP.
Tetapi laptop bisa untuk mengakses informasi, atau kita juga kan di sekolah pasti sering bikin PowerPoint, makalah, banyak banget kan tugas-tugas yang bisa menyelesaikan kita untuk nanti bisa terjun ke dunia perkuliahan, biar kita itu nggak terlalu ngangong-ngangong lah ya pas Iya, di bener. dunia perkuliahan. Jadinya menurutku bagus sih kalau di sini. Memang kadang kita juga kayak bukan iri ya, tapi kayak aduh ketinggalan banget nih, kayak pasti kita sebagai anak muda juga pasti ngerasa kayak kita nggak mau nih ketinggalan tren sama teman kita gitu ya. Yang apalagi di sini kan nggak semuanya ya yang harus asrama, jadi kayaknya kadang kalau ada acara atau apapun di sekolah itu kayak teman-teman kita pegang HP tuh kayaknya kita pengen banget ya bawa HP kayak Ya gitu. benar, apalagi kayak udah wajar gak sih kita tuh pegang HP seumur gini gitu kan. Ya. Kayak dibatasin gitu, jadi kita apalagi asrama kan, batasin gitu. Ya, tapi tentunya kita dikasih keterbatasan atau peraturan kayak gitu, tentunya juga itu kebaikan untuk kita ya, teman-teman, biar kita juga nggak terlalu banyak megang HP, nggak terlalu biar nggak terbawa arus lah ya, kalau tren sekarang ya terbawa arus gitu. Oke. Tadi juga tekanan sosial lah ya, benar sih. Apalagi kalau di asrama itu ya, kita harus kayak beradaptasi ya sama teman-teman kamar kita tuh. Bener banget. Ya susah banget buat gabungin satu sifat sama sifat yang lain itu kayak susah banget ya. Aku juga pertama kali kesini nih, aduh, ini kebanyakan aku yang nggak apa-apa. Kita kan sharing-sharing ya. Bareng-bareng kan? Ya bareng. Ya. Aku juga pertama kali di sini tuh kayak yang namanya kita beradaptasi itu pasti sulit banget ya teman-teman, kayak aduh gimana ya, aku malu nih buat kenalan. Tapi emang aku tuh orangnya nggak malu sih, kayak ceplos-ceplos gitulah, kayak friendly, bisa dibilang friendly. Tapi kadang ada juga ya sifat yang teman kita nggak suka sama kita. Ya, bener kadang banget. ada juga di posisi di titik di mana kita nggak kita nggak ditegur sama teman kita, sedangkan kita benar-benar lagi sendiri di kamar itu, waktu kita lagi jauh dari sama orang tua itu kayak Ya, benar-benar aneh sih, sakit. Kadang sedih, tapi itu tantangan sih ya. Oke. Terus yang terakhir sih ya, keahlian yang ketiga ini bagi saya sendiri itu adalah kurangnya kita berekspresi, kurangnya ruang untuk berekspresi, apalagi terutama di bidang seni gitu kan, apalagi public speaking gitulah. Jadi saya ngerasa itu sih tantangan terberat yang ketiga. Iya itu sih pasti. Kita juga ingin ya buat berkembang atau ingin mau kayak teman kita nih, kayak teman kita tuh udah berkembang gitu. Kadang kita lihat kayak aduh pengen nih kayak gini. Iya benar gitu. banget, pengen kayak dia nggak mau kalah gitu kan, tapi Ya. kurang banget ruangnya gitu. Ya Karena sih. kita tuh ya di lingkungan Pondok pesantren ya, gitu ya. selama gitu. Ya. Tadi kurangnya dalam berekspresi ya. Tentunya menurut Aya apa aja nih kayak gimana solusi nih, atau apa aja yang Aya udah pernah lakukan untuk bisa mengekspresikan diri di tengah peraturan pesantren atau peraturan asramanya ya? Oke. Atau apa aja kegiatan-kegiatan yang mungkin Aya pernah ikuti nih gitu, misalnya kayak kemarin Aya juga pernah ikut itu kan yang di Berida. Ya. Nah itu juga yes, salah yes. satu peran Gen Z tuh yang bagus banget tuh teknologi. Bisa sharing nih ya? Oke. Untuk pertama ya, cara Gen Z cara saya mengekspresikan diri dengan aturan asrama atau pesantren gitu, simple sih, cuman 2 ya. Saya pribadi di situ kayak kita tuh pakai menggunakan media sosial tuh dengan untuk berbagi kegiatan atau pendapat yang positif. Jadi kayak itu kayak sharing-sharing yang positif lah gitu. Kayak mungkin kita dapat, kan kita biasanya kita juga jadi nyari Informasi gitu ya. Informasi-informasi gitu dari media sosial. Sama yang kedua itu saya kayak ikut kegiatan berkreatif gitu kan, kayak kemarin itu yang ISC di Mataram itu, Youth Science Camp 2024 kemarin itu. Di sana itu tuh kayak di sana tuh kita diajarin kayak menggunakan teknologi AI dengan baik. Jadi kemarin di sana itu di Mataram itu saya sempat buat kayak semacam robot gitu, robot AI gitu. Jadi di sana tuh ketemu dengan teman-teman lain juga dari sekolah-sekolah lain luar dari Lombok juga. Nah itu sih ikut berkegiatan kreatif, itu sih cara saya mengekspresikan diri.
Simpel Oke. aja sih. Ya simpel sih ya. Ya. Kalau aku pribadi nih ya. Kalau Ya. menurutku mualimat itu udah better sih ketimbang sekolahku yang dulu Oh, ya. ya. Soalnya kayak dulu tuh emang sih ada kayak ekstrakurikuler gitu, tapi itu paling cuma 1, 2 itu pun karena itu kan kayak sekolah yang masih dalam proses berkembang ya. Dan nggak se terkenal mualimat ya lah ya, kayak se booming mualimat. Dan pas aku masuk ke sini tuh kayak aku belum ngerasain nih apa aja apa sih aku juga sama sih kayak apa sih kita asrama kayak kita tuh terbatas buat ngikutin ini itu, nggak boleh ini nggak boleh itu. Aku juga kayak mikir kayak gitu, tapi awalnya aku buat terus nyoba-nyoba ya, walaupun aku asrama tapi nggak semua sih yang dibatasin ya teman-teman, tapi ikut organisasi itu tetap tergantung kita sih ya. Kita bisa izin nih di usaha kita buat kayak ikut organisasi gini-gini. Kalau menurut aku sih nggak terbatas banget, karena kalau eskul terus kita bisa dikasih bawa laptop itu udah alhamdulillah banget nih timbang Iya, benar. pondok-pondok pesantren yang lainnya gitu. Terus aku juga awal-awal masuk sini sempat masuk OSIS ya, sempat masuk OSIS. Di sana kayak aku tuh berusaha, karena di asrama itu kayak aku tuh orangnya suka berorganisasi kan, kayak suka berinteraksi gitu. Jadinya kalau di asrama terus aku kayak sumpek gitu. Kadang jadinya aku nyari keseruan nih di OSIS gitu. Tapi lama-lama karena di OSIS itu mungkin tentang kepanitiaan aja ya. Jadinya ya udah berputar di sana aja, kayak ngurus kepanitiaan. Ya di sana juga sih kita bisa kembangin public speaking sih, yang poin yang kita bisa dapat yang bagus banget di OSIS, public speaking, kepemimpinan itu sih. Tapi untuk lomba-lomba itu aku minus banget. Pas kelas 10 sampai kelas 2 itu kayak benar-benar minus, karena aku nggak ada ikutin eskul apapun, cuma aku ikut organisasi OSIS. Dan OSIS itu kan juga nggak pernah, notabene-nya itu mereka yang mengadakan lomba, bukan mereka yang ikut lomba kan kalau jadi OSIS. Bener banget. Ya bener Jadi kan. kita tuh kayak cuma jadi panitia doang, tapi nggak ikut lomba. Ya kita kan sama-sama OSIS. OSIS. Kita sama-sama OSIS ya teman-teman. Abinaya Nawasena. Ya kita angkatan Abinaya Nawasena. Iya. Kita sama-sama OSIS, tapi aku udah pernah dia masih yang lanjutin ke OSIS selanjutnya. Itu benar ya? Iya. Benar ya? Ayah ngerasain sendiri kan? Bener banget sih. Tapi Ayah ada ngikutin apa gitu, klub-klub apa gitu. Untuk klub-klub sih mungkin matematika Wow, sama keren sih. biologi, tapi kayak Udah, apa ya? gini. Ya sih kayak kurang gitu buat bimbingan. Tapi insya Allah tahun ajaran baru yang selanjutnya itu insya Allah kayak Lebih. berkembang gitu ya. Lebih fokus lagi. Soalnya udah kelas 11 juga kan. Ya, Jadi, sih aku juga. uh, Ya, aku juga ngerasanya gitu sih. Pas kelas 11 itu kayak bener-bener aku nggak ada ikut lomba sama sekali. Kayak bener-bener kita cari lomba online gak sih? Iya, Ya, lomba online. Kayak kebanyakan kita tuh mandiri nyari website yang jadiin lomba buat kita gitu pun kayak kita daftar sendiri, karena kan kita nggak ikut sekolah apapun ya. Jadinya kita kayak ngali gitu buat ngajuin ke sekolah, kayak mau bantu gitu. Karena kita tapi daftar sekalipun udah gitu ya tetap sendiri. ya ya juga sih. Tapi nah terus pas itu aku setelah aku mikir kayaknya aku nggak pernah ikut apapun, dan kayak gimana ya cara biar aku tuh bisa kayak ngikut lomba-lomba gitu. Dan aku mutusin buat ikut teater di Mu'alimat, teater Lembung Hijau. Nah Sanggar. ya Sanggar. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu punya basic kayak acting atau apalah, baca puisi, enggak sih. Tapi aku mau belajar. Aku dulu pernah ikut kursus di Taman Budaya sih. Tahu Iya. budaya Mataram? Yes, aku pernah ikut kursus di sana. Keren sih. Tahu budaya lo Kak Halil? Iya. Gila. Lanjut. Ya, Coba aku deh. pernah ikut kursus dulu di sana di Taman Budaya. Tapi kan di sana itu kayak bertahap-tahap ya. Kayak ada tahap pertama kita masuk itu kayak ada tari, terus kemudian ke drama, terus alat musik gitu-gitu. Tapi aku cuma sampai setahun, cuma ikut tari aja. Nah, aku mikir kayaknya aku harus kembangin nih
jiwa seniku gitu. Jadi kayak aku masuk sanggar dan alhamdulillah di sanggar aku sering tampil. Aku juga pernah aku juga pernah Aku lomba. pernah nonton, guys. Oh iya, Ayah pernah nonton kan? Iya. Ya, ikut lomba gitu. Untungnya juga pembina sanggar aku, Umi Emi ya. Alhamdulillah kayak ngasih banget kesempatan buat aku untuk kayak kadang nawarin lomba gitu. Ya, kayak, ruang-ruang gitu kan. Ya, kayak ayo Buat ikut ngembangin ikut lomba pidato, ikut lomba speech bahasa Inggris juga aku ikut ya kemarin. Ya, aku juga ikut bawa berita juga gitu ya, kan. aku juga ikut news anchor. Jadinya kayak wah, itu sih poin plus kita ngikutin ekstrakurikuler gitu kayaknya. Karena kalau kita ikut ekstrakurikuler itu kayak kita lebih dikenal gitu loh ya, kayak lebih dikenal. Oh kayaknya ini dah ini yang lebih berpotensi. Karena kalau kita nggak mau ikut apapun, nggak mau cari apapun, kita nggak mungkin bakal dikenal. Dan kita potensi kita juga kan nggak bakalan ditahu sama orang-orang gitu. Iya. Itu sih. Kalau bicara tentang kayak gini, pasti gimana nih aktivitas Ayah sehari-hari ini di asrama? Padat kah atau apa sih? Atau sekarang lagi pusing remedial gimana gitu? Aktivitas saya ini sih untuk seminggu terakhir, seminggu yang kemarin itu kan kita fokus ujian tuh, jadinya fokus belajar doang, nggak ada kegiatan lain, dibebasin kan sama ustazah buat janganlah kegiatan gitu kan, fokus belajar. Tapi sebelum semester itu menurut aku sih nggak ketat-ketat banget, kayak cuman yaudah sih tahfiz gitu kan. Tahfiz, setelah itu pembelajaran kitab, tapi pembelajaran kitabnya itu pun nggak gimana ya menurut aku. Kayak ini aku kan sempat mondok tuh 3 tahun SMP. Kok di sana itu tuh kitabnya tuh bener-bener yang kayak fokus banget. Kayak harus bisa gitu baca kitab gitu kan. Nah, terus aku SMA aliyahnya ke sini ke Mualimat. Alhamdulillah nih kan, kata orang tua, kata aku juga masih ada pembelajaran kitab gitu di asrama. Jadinya alhamdulillah bisa lanjut gitu kan kitabnya yang dari SMP ke aliyah sini ke asrama. Tapi lama kelamaan pas dirasain kayak udah itu ya aja enjoy kitabnya. gitu, kayak ya aku juga ngerasain gitu sih, kayak santai banget kitabnya yang kitabnya nggak terlalu berat-berat banget sih. Emang kita di sini belajar agama ya. Tentunya belajar ya fikih, nahwu shorof dan talim itu rutin itu emang rutin ya, tapi itu rutin dijalanin, tapi kayak itu nggak terlalu berat, kita nggak terlalu ditekenin gitu loh, kayak ya udah kita sepakat kita aja gitu, kita mau jalanin. Tapi itu ada poin plus minusnya ya dari masing-masing pondok pesantren sih ya. Dulu kalau di pesantren Ayah mungkin lebih fokus ke agama, karena notabene-nya tuh kayak benar-benar pondok yang harus memfokuskan ke agama ya. Tapi keterbatasannya mungkin di teknologi ya. Ya, kalau di pondok dulu. Ya, keterbatasannya di teknologi. Kalau sekarang mungkin lebih maju, lebih banyak ruang untuk berekspresi, lebih ada teknologi, tapi mungkin agamanya ada. Tentunya banyak, tapi mungkin nggak sefokus di pondok Ayah dulu ya. Kayak jalan bareng gitu nggak sih yang teknologi sama agama? Ya, teknologi sama agama itu kayak jalan bareng gitu di sini. Tuh. Gimana nih cara Ayah bagi waktu antara aktivitas sehari-hari sama dunia digital nih Ayah? Cara bagi waktu sama dunia digital gimana ya? Kalau aku sih kayak misalkan nih ya, di asrama itu kan udah punya aturan sendiri tuh, aturan yang udah ditetapkan. Ya udah, jadi kita ikutin aja peraturannya, tapi sambilan di situ kan ada teknologi tuh, kita pakai laptop kan, bebas akses laptop. Tapi itu kayak kita memanfaatkan teknologi dengan belajar, dengan yang melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu kan buat diri kita sendiri, dan juga membatasi penggunaan media sosial sesuai kebutuhan. Jadi kayak sesuai kebutuhan kita itu aja pakai teknologi laptop itu, salah satunya itu laptop. Itu sih juga yang poin plusnya. Kita emang nggak dikasih bawa handphone, tapi ada laptop. Jadinya kita tuh gimana ya, nggak terbawa arus banget, karena di laptop itu nggak boleh posting ya. Nggak semuanya bisa kita lakuin. Ya. Beda banget sama handphone kan? Ya beda banget. Kalau handphone itu kayak ya bisa foto, bisa semuanya. Kalau laptop mungkin cuma bisa WA, cuma cari informasi, bikin makalah itu sih ya. Itu benar-benar
itu sih poin plus yang ada di peraturan laptop. ya. Peraturan. Kebetulan sama juga. Ya. Menurut Ayah nih terkait tentang laptop, informasi, menurut Ayah teknologi atau medsos itu penting nggak sih buat generasi muda atau Gen Z saat ini? Teknologi medsos. Nah, pentingnya sih Ada. penting banget. Tapi dari pengaruhnya ya, Iya. pengaruhnya itu benar-benar besar banget Iya. dalam kehidupan Gen Z. Iya benar banget. Dari semua aspek kehidupan Gen Z itu pun udah berpengaruh besar, dari cara mereka belajar, bekerja, bahkan berinteraksi pun itu tuh udah pakai teknologi sama medsos gitu. Iya. Kita nih di sini nih di Indonesia, tapi punya temen nih di luar negeri gitu Iya. kan, kayak berpengaruh besar banget. Jadinya ya itu sih penting tapi nggak penting banget tapi penting. Iya sih. Kayak gitu sih. Tentunya ada poin plus minusnya ya, Ya, tapi baik. kalau menurutku untuk Gen Z sih itu penting banget. Tapi di sisi lain kita juga harus sadar nih kepentingan kita atas teknologi itu. Kita juga harus sadar, harus bisa membatasi, bisa mengurangi, sama bisa mengcover nih apa Ya, aja yang benar. bisa diambil, apa aja yang nggak bisa diambil dari teknologi itu Sesuai sendiri. kebutuhan Ya. lah. Ya. Sesuai kebutuhan lah bisa dibilang. Oke, bicara tentang teknologi sama medsos nih ya. Ya. Pasti Ayah punya medsos dong. Iya dong. Pasti. Ya kali nggak punya. Ya kayak kali ya, Gen Z nggak punya medsos gitu, pastilah punya medsos. Apa aja nih Ayah tren yang sekarang mungkin yang Ayah tahu nih? Tren. Apa ya? We Yang- listen but we don't judge. Oh my Itu nggak sih? Ih, jangan. Emang. Iya itu tren yang lagi. Iya sih, Ya, benar. ya, Saya we bener. don't judge. But Ya, ya nggak mungkin lah di sini. iya nggak mungkin lah. Tapi itu salah satu tren ya. Iya benar banget. Juga zaman sekarang itu kalau dulu orang-orang dulu lebih suka India, sekarang orang lebih suka Korea. Oh my god. Beneran. kita ya suka Korea ya. Ya sama, aku juga suka Korea. Tapi kalau Ayah apa? Apa ya? Kayak Maksudnya K-pop apa? Fandom. fandom aku sih ARMY. Oke, ARMY. Oh my god. Agak sih Engine. Tapi kita sama satu aneh sih. Iya, itu satu level. Iya, satu label. Ayah siapa nih biasanya di ARMY? Yes. Di BTS dong. Oh iya di BTS kok ARMY sih. Biasa sih Jungkook ya. Jungkook ya. Itu lagi wamil guys. Oh my god. Oke, oh my god. Galau nih ya. Setelah kematian Yontan. Itu bener-bener gong banget dan salah satu informasi yang bener-bener nggak penting tapi penting bagi para ARMY gitu. Banget. Ya Allah, apalagi dia ngomong. Ya bener-bener lawak sih ya. Dengan segala tren-tren dan gebrakan para Gen Z sekarang ini Ya, bener-bener bener wow banget. ya. Ada aja tren-tren yang apa gimana ya. lah gitu TikTok. Joget-joget TikTok itu. Ya. Tentunya ada aja gebrakan-gebrakan dari Iya. para Gen Z Gen Z ini ya. Oke, tadi kita bahas tentang satu yang viral ya, pasti itu seru banget sih kalau kita udah bahas satu yang viral pasti itu seru banget ya. Ya apalagi yang sefrekuensi gitu kan. Ya. Jadi kayak jalan gitu. K-pop sama gitu ya. K-pop. Aduh, ini ya. Lanjut. Tentunya generasi sekarang nih atau generasi Gen Z kita nggak tahu nih besok ini generasi apa nih namanya. Iya. Generasi X enggak lah. Generasi Kan ini apa udah- nggak sih yang buat tahun ini? Iya generasi alpha nggak sih? Tapi nggak tahu. ya menurut Ayah apa sih bedanya Gen Z dengan generasi yang dulu atau yang udah lalu-lalu gitu? Perbedaannya ya. Kalau umumnya dulu nih, Gen Z itu kan umumnya kan mencakup orang kelahiran tahun 1997 sampai 2012 gitu kan. Terus Gen Z ini punya karakteristik tersendiri gitu yang membedakannya dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, jadi yang perbedaan utamanya itu pertama, Gen Z itu tuh tumbuh di era teknologi yang canggih, di mana internet, smartphone dan medsos itu tuh telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka sejak usia dini.
Dan juga mereka itu lebih tertarik ke platform kayak TikTok, Bener banget. Instagram, Ya. X gitu kan, daripada media tradisional kayak TV. Jadi kayak TV tuh ya udahlah jadi pajangan aja di rumah gitu Ya, kan. bener banget. Tapi itu bukan HP gitu kan. Jadi Karena di HP itu lebih komplit ya, udah Ya. ada bisa teleponnya, udah bisa bikin TikToknya, Ya, bener bisa banget. nonton film juga, malah film yang ada di HP itu lebih banyak ketimbang yang ada di TV platform Iya, yang bener kayak banget. kayak dulu-dulu gampang ya. kita searching juga kan. Ya, kayak kita juga kalau mau dengerin lagu bisa banyak banget aplikasi kayak Spotify, Ya, Reso, bener banyak banget yang menyediakan tentunya dengan lagu-lagu yang lebih terupdate timbang Ya. radio ya. Bener banget, radio mungkin udah nggak ada nggak sih sekarang? Iya. Udah nggak ada, udah Tahun minim banget. 90-an mungkin Iya. ya. Tentunya ya itu informasi juga pasti Lebih terus lengkap gitu lebih, ya. terus update gitu. juga. Ya. Itu aja sih yang membedakan Gen Z dan generasi sebelumnya. Ya tentunya pasti Gen Z, tentunya pasti generasi selanjutnya itu pasti akan lebih baik ya. Iya. Tapi ada juga sih sisi negatif, sisi positif dari kepembaharuan generasi atau teknologi ya. Iya, benar banget. Apa aja nih satu hal yang ayah ingin ubah atau yang ayah ingin ubah dari persepsi orang tentang Gen Z. Kadang orang itu sering bilang gitu, aku pernah dengar satu kalau Tanggapan Gen Z, orang gitu. ya tanggapan orang lah. Gen Z itu males, Gen Z itu maunya yang instan, Gen Z itu kayak menye-menye, Gen Z itu manja, nggak kayak dulu, gini. Nah, orang kerja keras dulu. Ya juga. orang kerja keras, gimana nih apa nih? Pendapat saya dulu deh tentang pendapat kayak pendapat generasi lain tentang generasi Z ini. Pendapatnya sih kayak terlalu banyak komennya nggak sih? Cuma dilihat dari sisi negatifnya doang, nggak dari sisi positifnya. Jadi yang pengen aku ubah tentang persepsi orang terhadap Gen Z itu tuh yang menganggap Gen Z itu cuma bergantung sama teknologi. Bener gak Ya sih? sih, benar banget. Orang-orang pada bilang, ih Gen Z itu cuma bergantung sama teknologi, maunya yang Instan ya gitu. simpel gitu kan, mau yang cepet doang gitu kan. Nah, dan juga banyak yang bilang kurang keterampilan sosial. Padahal kan kayak kita tahu nih Kak Halil ya, Gen Z itu peduli banget sama isu-isu sosial, terus kreatif, terus juga mandiri. Apa-apa bisa sendiri kan ya, walau sampingan sama teknologi, tapi kan bisa mandiri juga kan. Ya. Nah, sama juga kita tuh gampang loh beradaptasi dengan cepat, kayak langsung berbaur gitu kan. Jadi, apalagi dengan dunia luar ya, Iya, udah bener ada banget. teknologi, kita itu lebih mengenal dunia luar itu dengan baik gitu ya. Kita bisa kenal dengan teman-teman di luar daerah mungkin, luar Indonesia Jangkauan mungkin, sekolah juga kan. Ya kita juga bisa sekolah-sekolah lain maksudnya gitu. kita juga bisa mengupdate diri kita tuh dengan cara ya dengan ada teknologi, dengan adanya lomba-lomba platform juga tentang, apalagi buat ini benar-benar bermanfaat banget buat aku ya, karena bentar lagi kan aku mau melanjutkan ke jenjang kuliah ya, Iya benar banget. dan aku udah daftar beasiswa di sekolah dan aku nggak lolos buat Basnas ya, ya Basnas ya. Ada teman-teman aku mungkin yang lebih hebat itu, yang lebih terpilih gitu ya, aku juga bersyukur, tapi aku nggak pantang menyerah karena sebagai Gen Z kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi dong gitu. Ya, nyari dari berbagai sumber lagi gitu nyari informasi, nyari beasiswa dari berbagai sumber, dan ya benar banget banyak banget beasiswa yang udah tersedia dari platform-platform atau dari organisasi-organisasi yang tentunya ada di luar daerah, di luar negeri, itu benar-benar memudahkan banget sih buat aku. Gitu. Tapi kadang emang bener sih, kadang kita juga maunya instan, maunya yang kayak simple gitu ya kan. sih, itu bener sih, kadang ada negatif dan positifnya sih ya. Ya itu sih, banyak kan orang ngambil sisi negatifnya doang. Padahal kita tuh banyak loh yang menggunakan teknologi itu dengan cara yang bermanfaat gitu kan, dengan hal yang bermanfaat gitu. Jadi untuk orang-orang nih yang anggap kita itu maunya menye-menye, maunya yang instan, itu memang benar, memang itu memang benar, tapi benar sih, soalnya kayak ngapain cari yang sulit kalau ada yang mudah gitu ya, dan informasinya ya udah sama gitu. Iya sih. Tentunya, tapi ada juga pemikiran-pemikiran dari sumber-sumber yang berbeda, tapi ya udah tujuannya sama aja gitu. Malah banyak banget platform yang
pendapatnya itu lebih banyak di teknologi ketimbang di buku gitu ya. Iya, Tapi benar banget. benar banget kan. Tapi tidak menjadi kemungkinan kalau kita tuh udah nggak baca buku itu penting banget juga sih Ya, baca literasi buku. kan. Ya itu literasi itu penting banget karena itu adalah salah satu ajaran atau yang kita diajarkan oleh Nabi Muhammad ya dari Allah untuk Nabi Muhammad gitu ya. Iqra gitu. Ya, benar banget. Literasi. Tentang generasi yang lalu nih ya. Pastinya mereka juga berkomentar kayak gitu, mereka juga nggak pernah ngerasain di generasi kita gitu Pak. Iya. Karena mereka tuh di generasi mereka aja, jadinya mereka tuh pola pikirnya udah mentok di generasi mereka nggak sih? Iya. Aduh, nggak mau sih maksudnya. Itu dari pendapatku jadinya Iya, kayak mungkin mereka teknologi di zaman mereka kan juga nggak ya sangat secanggih terbatas, sekarang. jadinya mereka itu yang mengharuskan diri mereka itu kayak benar-benar mandiri kan sekarang Ya, udah kerja keras. Iya kerja keras, sekarang udah ada teknologi, masa kita nggak gunain sih gitu, bener Iya. bener ya kan? Iya, benar banget sih. Masa kita cuman lihat gitu kan, padahal mereka juga diciptakan buat kita gunain. Iya itu sih, itulah yang ingin kami ubah gitu. Persepsi orang ya jadi persepsi terhadap Gen Z. Kita juga apa sih gunanya diciptain Gen Z? Ya udah, Gen Z kok Gen Z? Apa sih gunanya diciptakan teknologi? Ya udah untuk kita manfaatkan kayak Iya, gitu. tapi dengan cara yang baik. Melakukan dengan cara yang baik kayak gitu. Les deh. Apa nih harapan Ayah? Ya. Dan apa nih harapan Ayah terhadap generasi lain tentang Gen Z? Oke. Harapan saya lumayan banyak sih. Nggak sih banyak banget. 3 ya. Ya. Yang pertama itu generasi lain itu lebih memahami, menghargai, mendukung cara hidup dan nilai-nilai yang dimiliki oleh Gen Z. Nah, itu yang harapan pertama tuh. Mereka tuh lebih menghargai, mendukung dan menghormati dan memahami. Terus yang kedua itu, harapan yang kedua itu adalah generasi lain dapat lebih menghargai cara berpikir dan juga gaya hidup Gen Z yang berbeda. Kayak kecintaan mereka terhadap teknologi. Nah, di sana itu tuh kecintaan mereka terhadap teknologi, kebiasaan mereka berekspresi gitu kan, bebas gitu kan ya. Terus sama kesadaran sosial yang tinggi. Maka Gen Z itu kan kayak kesadaran sosial itu kan tinggi banget kan. Nah ya itu yang kedua. Dan yang terakhir itu tuh generasi lain tidak melihat teknologi sebagai hal yang negatif saja, tetapi jadi alat yang membawa kemajuan, pembelajaran dan koneksi sosial. Itu sih. Jadi generasi lain itu tuh janganlah ngambil hal-hal negatifnya aja gitu kan. Jadi bisalah mereka lihat yang gimana kemajuan kita juga kan, kemajuan, pembelajaran kita, koneksi sosial kita lewat teknologi gitu. Itu sih yang pengen harapan aku. Ya. Dan tentunya juga mereka juga gunain gak sih teknologi yang sekarang walaupun mereka. Iya benar. Iya, tentunya pasti kita juga membutuhkan teknologi ya untuk mengakses apapun itu, dan kayaknya kita nggak tahu ya secanggih apa dan sekeren apa teknologi kedepannya. Iya, yang sekarang aja benar-benar wow gitu. Ya kan. wow, apalagi kedepannya mungkin ada kereta terbang, motor terbang, kita nggak tahu ya kedepannya itu kayak gimana. Apalagi yang namanya AI ya. Ya itu udah AI keren itu banget benar-benar berpengaruh besar banget, udah benar-benar berkembang pesat banget. Ya. Apa nih? Apalagi nih yang ingin ditanya-tanya? Les terakhir. Terakhir nih apa Ayah udah punya satu goals nggak, atau harapan atau goals yang Ayah mau buat untuk bisa merubah Gen Z lebih baik? Untuk merubah Gen Z lebih baik, goals. Ya. Yang bisa juga sih terkait dengan kemarin Ayah di Brida itu, misalnya kita belajar di sana apa ya, kayaknya aku besok mau ciptain ini deh gitu, kayaknya atau misalnya dengan masuk OSIS, kayaknya aku besok jadinya biar bisa Gen Z itu gini gitu. Apa ini goals atau pencapaian Ayah yang mau Ayah tunjukin bahwa Gen Z itu generasi hebat gitu.
Goals itu kayak gimana ya? Kayak Gen Z. Kalau misalkan dia dari yang kemarin aku ikutin kegiatan di Belida itu ya, kayak di sana itu sih itu kan tentang AI gitu kan. Nah mungkin Ayah bisa belajar AI lebih ya dalam lagi. lebih paham lagi. Saya tuh kayak kita lebih diajarin kayak pemahaman AI yang lebih dalam lagi. Nah terus untuk goals untuk Gen Z itu kayak gimana ya? Gimana Misalnya tuh? bisa menciptakan apa gitu, mau menciptakan ini gitu, mau jadi misalnya mau jadi guru gitu biar bisa mengajar mendidik generasi selanjutnya gitu, apa sih gitu. Nggak ada ya, belum ditemukan Gimana ya sampai saat ini. Iya karena Gen Z ya udah sih mereka goals aku Jalan kayak ya udah apa jalan aja gitu ya. jalan aja gitu. Iya sih. Tuh goals aku mungkin belum ada ya untuk saat ini, tapi pencapaian yang kemarin sih itu salah satu pencapaian yang berpengalaman hebat banget, berpengalaman bagus banget buat aku yang di Belida itu. Terus pencapaian perusahaan itu aja sih. Nggak tahu sih mungkin lain nganggapnya itu salah satu pencapaian besar apa enggak, tapi buat Ya aku itu sendiri kalau menurutku itu sih pencapaian besar sih karena aku aja pengen sih belajar tentang AI, tentang teknologi karena tentunya aku kayak gimana ya, pengen banget bisa nyiptain suatu teknologi yang bermanfaat banget bagi orang. Tapi itu kalau masalah teknologi itu kita harus benar-benar pinter hitung-hitungan sama ya. ya. Sedangkan aku agak Hitungan. kurang dari itu ya. Kita sama ya tentang teknologi sih TIK. ya Itu kayak bener-bener. aku kurang banget ya di hitung-hitungan jadinya. Tapi ini bukan salah satu hambatan, salah satu pengecualian bagi kita untuk bisa menjadi Gen Z yang lebih baik gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, bukan berarti kita harus nyiptain teknologi dulu nih biar jadi Gen Z yang lebih baik dengan cara kita belajar lebih giat gitu, Iya sih. dengan mencapai goals kita. Misalnya aku nih mau jadi seorang akuntan atau menjadi seorang yang manajer nih gitu. Iya. Mau besok ambil apa misalnya mau ambil manajemen ya misalnya. Tentunya belajar lebih giat lagi biar mungkin siapa tahu besok aku lebih bisa punya perusahaan gitu, perusahaan teknologi gitu, bisa berkolaborasi dengan berbagai macam ilmuwan-ilmuwan yang bisa menciptakan teknologi gitu, bisa mendistribusikan teknologi, bisa bekerja sama, berbisnis dengan para pencipta-pencipta teknologi lainnya. Jadinya poin dari Deep Talk atau sharing bukan Deep Talk, sharing kita pada pada hari ini ya, pada hari ini bahwasanya ya Gen Z itu benar-benar tidak lepas dengan teknologi ya, dan teknologi juga tentu ada positif dan ada negatifnya, itu pun di lingkungan sekolah dan di lingkungan pesantren. Kalau menurutku teknologi di lingkungan pesantren itu benar kadang ada keterbatasannya kita sebagai santri, tapi kalau menurutku ya menjadi santri bukan salah satu pengecualian atau hambatan untuk kita itu lebih bisa mengupgrade diri lagi untuk bisa mengenal teknologi atau AI yang lebih maju ya. Jadinya untuk teman-teman yang kayak ngerasa ataupun buat teman-teman yang santri nih kayak ngerasa kayaknya aku belum menjadi Gen Z yang yang bermanfaat nih, atau Gen Z yang benar-benar bisa menggunakan teknologi dengan baik ya. Kalau menurutku enggak sih, kita punya segala cara ya, banyak jalan menuju Roma ya. Kayak menjadi Gen Z itu bukan cuma harus bisa teknologi ya, yang bisa bilang tadi, banyak banget cara buat kita agar kita tuh bisa menjadi Gen Z yang lebih baik. Dan semoga kita ini dan generasi selanjutnya dan tentunya santri-santri di luar sana bisa menjadi
suatu generasi atau Gen Z atau pelopor yang bisa membawa bangsa lebih baik. Karena kenapa? Karena kelebihan menjadi seorang santri itu adalah poin plusnya dibekali ilmu agama itu sih. Nggak lepas dari ilmu agama gitu. Kenapa? Karena agama dan teknologi itu kayak beriringan gitu. Jadinya kita jadi santri. Poin plusnya itu walaupun kita pintar berteknologi, walaupun kita itu bisa berteknologi, kita juga sudah dibekali ilmu agama yang kita udah bisa bedain nih mana yang benar, mana yang salah, mana ajaran yang nggak baik dan mana ajaran yang harus kita ikuti. Nah kayak gitu sih, itu sih pesan untuk hari ini ya. Apalagi kan kita kan selalu diingatkan adab dulu baru berilmu. Nah itu. Jadi kayak itu kan beriringan tuh ilmu teknologi sama agama gitu kan bareng gitu. Ya. Nah itu sih. Jadinya untuk teman-teman nih yang di rumah jangan berkecil hati ya kalau jadi santri itu nggak kurang update atau kudet gitu ya. Kudet atau gimana. Tentunya sebagai santri kita juga bisa menjadi Gen Z yang baik dan bisa menggunakan teknologi lebih baik dan belajar dengan segala pengalaman dan banyak sekali jalan menuju untuk kita menempuh cita-cita dan membangun generasi Gen Z yang lebih baik ya. Oke. Gak kerasan ya. Kita udah agak lama lah ya. Ya sharing-sharing tentang Gen Z, tentang emang kalau tentang pemuda atau tentang Gen Z itu nggak akan ada habisnya. Iya karena banyak topik gak sih yang perlu kita bahas gitu kan. Banyak banget topik yang bisa diulik, banyak banget informasi yang tentunya bisa dibahas ya tentang generasi muda, karena generasi muda itu kayak benar-benar generasi yang masih berapi-api dan semangat kita itu masih benar-benar kuat ya buat mengeksplor dunia ya. Bener banget ya. Dan semoga sharing-sharing kita atau podcast kita pada hari ini bisa membawakan manfaat bagi teman-teman semua sekarang yang lagi menonton, atau tentunya bagi generasi lain ya, generasi yang lebih selanjutnya untuk lebih bisa memahami ternyata Gen Z gini, ternyata persepsi kita itu salah ya tentang Gen Z gitu. Generasi sebelumnya. Kalau generasi selanjutnya mungkin bisa ngambil pembelajaran dari Gen Z, baru bisa lebih memahami dengan baik lagi untuk generasi selanjutnya. Dan ini penting banget sih informasi buat para Gen Z, tentunya para santri yang sekarang menjadi bagian dalam Gen Z. Oke. Itu tadi sharing kita untuk podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya ya. Oke, jangan lupa pantengin terus nih channel YouTube kami, YouTube MA Mualimat NUD Pancor, dan jangan lupa apa ya? Like, comment, and subscribe. Oke, kita pamit undur diri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kualitas.